Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Goa. Bersama saya hari ini yaitu Ibu Wariska, guru IPA dari SMP Negeri 3 Bontonompo. Assalamualaikum Bu Wariska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik, jadi Bu, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi mungkin saya meminta waktunya sebentar Bu ya, bisa Bu? Iya bisa. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Yang pertama, apa harapannya Ibu di dalam kelas? Ya, harapan saya di dalam kelas yaitu anak-anak dapat antusias ketika belajar, anak-anak dapat fokus saat kegiatan pembelajaran, dan terutama anak-anak dapat memahami apa yang diajarkan sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih bermakna. Oke, baik Bu. Jadi ada harapan yang tentunya insya Allah terwujud Bu ya. Selanjutnya Bu, kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya Ibu untuk nantinya diajarkan apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran di kelas itu nanti akan mendeskripsikan perbedaan ruangan kelas dengan ruangan laboratorium IPA. Oh baik, membedakan laboratorium dengan ruang kelas Bu ya. Baik, untuk mewujudkan tujuan itu kira-kira Ibu memakai metode apa Bu? Metode yang saya berikan nanti adalah diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok Bu ya. Ya. Baik. Selanjutnya Bu, dalam pembelajaran Ibu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan nanti? Nah, yang ingin saya kembangkan itu ada 3 kompetensi. Yang pertama kompetensi sikap, itu tentang bagaimana anak-anak bersikap jujur, bertanggung jawab ketika di kelas. Kemudian kompetensi pengetahuan, yaitu bagaimana dia paham, memahami apa yang diajarkan. Dan yang ketiga itu kompetensi keterampilan. Keterampilan itu bagaimana anak-anak dapat berdiskusi di dalam kelas, berkolaborasi, seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 Bu ya, sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya Bu ya. Baik Bu. Selanjutnya dalam pembelajaran nanti Bu, Ibu memakai media apa Bu ya kalau boleh tahu? Media yang saya ajarkan nanti itu yang pertama PowerPoint untuk menampilkan materi-materi yang akan diajarkan, kemudian alat-alat lab. Jadi ada alat-alat lab yang akan ditampilkan supaya anak-anak dapat melihat secara langsung alat-alatnya. Karena kebetulan laboratorium IPA kita sedang digunakan sebagai kelas, berhubung ruangannya di kelas itu sedang direnovasi. Oke, baik Bu. Jadi bervariasi Bu ya medianya, ada PPT sama alat IPA ya Bu. Iya. Baik Bu ya. Jadi untuk selanjutnya Bu, kira-kira Ibu menginginkan hasil yang seperti apa di dalam pembelajaran nanti Bu? Ya, hasil yang ingin saya dapatkan di pembelajaran yang pasti anak-anak dapat belajar dengan menyenangkan, terus anak-anak dapat berkolaborasi dengan baik, dan yang pasti anak-anak dapat memahami pembelajaran dan lebih bermakna dalam kehidupan sehari-harinya. Amin. Insya Allah Bu. Semoga pembelajarannya Ibu di kelas sesuai dengan harapan Ibu bisa terwujud dan diberi kelancaran Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Wariska atas waktunya sudah berbincang-bincang mengenai praobservasi. Semoga selanjutnya diberi kemudahan dan insya Allah nanti ke depannya juga saya ingin Ibu mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelasnya Ibu. Selanjutnya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi ya semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, masih semangat semua? Ya, semua hadir hari ini? Alhamdulillah, jadi semua hadir ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, tidak ada yang alfa ya. Alhamdulillah. Jadi karena semua hadir di sini, semoga semuanya tetap sehat supaya bisa dapat ikut bersama-sama belajar terus di dalam kelas ya. Oke, sekarang kita akan belajar apa? Belajar tentang laboratorium IPA. Sebelum kita belajar laboratorium IPA, Ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya.
Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang cabang-cabang ilmu pengetahuan alam. Ada 5 ya. Siapa yang bisa sebutkan? 1. Coba siapa yang bisa sebutkan cabang-cabang ilmu pengetahuan alam? Ya, April. Biologi. Ya, biologi. Apalagi? Ya, ada biologi, kimia, fisika, astronomi, dan geologi. Nah, itu semua cabang-cabang ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang laboratorium IPA. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan laboratorium IPA dengan ruangan lain. Ruangan lain di sini adalah ruang kelas kita ya. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat laboratorium yang biasa digunakan. Nah, di sini Ibu juga sudah membawa beberapa alat-alat laboratorium yang akan nanti kalian teliti apa kegunaannya ya. Oke, kita masuk ke materinya dulu. Nah, ada yang tahu ini ruangan apa? Ya, ruang kelas ya. Ada yang bisa sebutkan apa saja isi di ruang kelas? Angkat tangan. Ya, Noval. Ada ya, kita berikan dulu Noval. Ada apa Noval? Kursi, pulpen, jendela, Ya. pintu, Ya. papan tulis, Iya. Oke ya, jadi ada banyak ya isinya ya di kelas kita ya. Nah, itu ada papan tulis, ada meja, ada kursi, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita mau lihat yang kedua. Nah, ini adalah laboratorium IPA. Ada yang bisa sebutkan apa saja isinya laboratorium IPA? Ayo. Ada kursi, apalagi? Ada jendela, apalagi? Ada wastafel, apalagi? Ya, ada alat-alat laboratorium. Nah, jadi apa kira-kira yang membedakan ruang kelas dengan laboratorium IPA? Ya, jadi yang membedakannya adalah kalau di ruang kelas itu tidak ada alat-alat laboratorium. Yang ada itu di lab ya. Nah, itu selain alat-alat laboratorium ada lagi perbedaan, yaitu wastafel. Apa kegunaannya wastafel? Ya, untuk mencuci tangan, mencuci alat-alat lab. Dan ada perbedaan lagi. Kira-kira apa? Apa ini? Mejanya terbuat dari batu ya, terbuat dari batu. Nah, itu dia tentang alat-alat laboratorium. Nah, kita lanjut alat-alat laboratorium. Jadi ada beberapa alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan eksperimen. Nah, diantaranya ini yang pertama adalah tabung reaksi. Fungsinya menampung dan mencampur bahan-bahan kimia dalam jumlah kecil, mengamati reaksi kimia secara visual, dan memanaskan bahan kimia. Oke, yang selanjutnya Erlenmeyer. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah Erlenmeyer. Ini fungsinya untuk menampung, mencampur, dan memanaskan. Nah, apa fungsinya? Di sini ada kecil-kecil, mengecil dari membesar jadi kecil. Apa fungsinya? Ada yang tahu?
Tidak ada. Nah, supaya uap airnya bisa apa? Makan yang panas. Iya, supaya mengurangi ya uap airnya. Selanjutnya, gelas kimia. Nah, ini gelas kimia. Bentuknya seperti ini. Ada skala ukurnya. Jadi ini angka-angka ini adalah skala ukur. Fungsinya untuk apa? Menampung juga, mencampur dan memanaskan cairan dalam jumlah sedang ya. Jadi ada banyak ukurannya ini. Ada ukuran sedang, ada ukuran kecil, ada ukuran besar. Nah, untuk mengukur volume zat cairnya juga. Jadi ini adalah alat ukur volume. Berapa mili airnya. Jadi batasnya itu sampai 250 mili. Paling banyak. Oke, selanjutnya gelas ukur. Nah, gelas ukur untuk mengukur volume cairan juga. Nah, ini ada gelas ukur sama dengan hampir mirip. Bedanya ini untuk mengukur, ini untuk menampung. Kalau ini tidak bisa menampung banyak, cuma bisa untuk mengukur-ukur ya seperti ini. Ini batasnya sampai 100 mili. Oke. Yang selanjutnya corong. Ya, ini corong. Ini untuk memudahkan dalam memindahkan larutan atau cairan supaya tidak tumpah. Nah, ini caranya bisa seperti ini, ya, supaya tidak tumpah-tumpah ya. Selanjutnya, statif. Nah, statif ini menyokong dan menahan peralatan laboratorium. Jadi untuk membuat benda itu berdiri, kebetulan statifnya sedang tidak ada. Jadi misalnya ini, apa namanya ini? Termometer. Termometer gunanya untuk apa? Ya, untuk mengukur suhu ya. Jadi kalau ada statif kita bisa gantung termometernya di statif. Seperti itu. Iya, supaya tidak dipegang ini. Karena ini kalau dipegang langsung akan bercampur dengan suhu tubuh kita. Jadi sebenarnya ada talinya ini. Cuma tidak ketemu. Iya. Ya, itu dia tadi tentang alat-alat lab. Nah, keselamatan kerja di laboratorium adalah usaha pencegahan agar terhindar dari kecelakaan. Jadi ketika kita di dalam laboratorium, kita juga harus mengingat, memperhatikan beberapa hal, yaitu keselamatan dalam bekerja atau dalam melakukan eksperimen. Apa saja itu nanti kita akan bahas bersama. Untuk hari ini kita hanya membahas tentang laboratorium IPA. Nah, Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya. Sudah ada semua LKPD-nya? Coba lihat. Nah jadi sekarang kalian akan mengerjakan tugas secara berkelompok dengan mengisi LKPD yang sudah dibagikan. Nah, isinya di sini yang pertama, mengamati ruang kelas dengan ruang laboratorium. Bedanya apa? Kalau di ruang kelas ada apa? Kalau di ruang laboratorium itu ada apa ya? Nanti kalian diskusikan bersama. Yang kedua, nama alat-alat laboratorium. Nah, di situ di LKPD sudah ada alat-alat laboratorium nomor 1 sampai nomor 8. Kalian isi apa namanya, nama alatnya dan fungsinya. Kemudian akan ada 2 pertanyaan karena nanti jawab secara berkelompok. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Kerja, Mi. Ya, di sini langsung isi sini. Ya, diskusikan sama-sama tuh. Tidak, Jin. Bisa dibuka catatanmu yang kemarin tuh, ya langsung dipindahkan. Ini tuh. Nah. Kenapa mau bertanya apa? Apa sebentar, ternyata saya ini masuk televisi ini sebentar ya, bukan YouTube. Kerja. Siapa yang menulis, siapa yang membaca? Diskusi sama-sama. Iya. Kan ada di situ tuh, ada kan di bungkus ini tadi.
Catatannya ini kah buku IPA? Ini deh. Kenapa bisa ngetes lagi? Nah, jawab nih, isi nih. Ada jadi bukunya kemarin ini, toh? Iya. Nehe. Tuh, jangan pernah begini. Ada. Iya, Bu. Mana? Kerja mi. Sebentar. Iya ada di sini, toh. Iya tulis di situ isinya. Di sini langsung isi sini. Nah, ini tuh ada nih. Langsung pindahkan saja ke situ. Toh. Nah, ya, iya. Kerja mi. Iya tahu. Ih, dede lincah mentong. Kita mau jadi iya. Ganti nih meja batu. Jangan kursi. Meja batu, tulis di situ meja batu. Iya. Nah, di sini nanti tulis tidak ada alat lab. Tidak ada meja batu, tidak ada wastafel. Begitu. Ya. Ya, tidak ada kursi, tidak ada. Perbedaannya. Hah? Ya. Mikroskop. Saya kira ada di sini kemarin. Ini neraca pegas. Iya. Statif. Ya. Pegas. Kemana? Termometer untuk mengukur suhu ya. Ya. Statif. Ini ada di statif. Statif. Ada di buku. Iya itu. Ya, jadi sebentar itu ada satu orang perwakilan kelompok untuk presentasi ya. Ya. Jadi ada nanti yang presentasi membacakan hasil diskusinya. Jangan sih. Tiga saja. Mikroskop. Mikroskop. Nah, mikroskop.
Mikroskop. K. Mikroskop. Mikroskop. Ya, jadi diskusinya sudah selesai ya. Sekarang waktunya kita presentasi hasil diskusi. Silakan kita mulai dulu dari kelompok 1. Ya, coba Alif silakan maju kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar. Saya tinggal di Balaparang. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya kelompok kami, kelompok 1. Tabel hasil pengamatan. Perbedaan ruang kelas dengan ruang laboratorium. Tidak ada alat-alat lab, tidak ada meja batu, tidak ada wastafel. Alat ruang laboratorium, meja batu, wastafel. Ya, jadi itu adalah perbedaan ruang kelas dengan ruang laboratorium ya. Kalau di laboratorium ada wastafel, ada alat lab, ada meja yang terbuat dari batu. Kalau di ruang kelas itu tidak ada meja batu, ya, tidak ada alat-alat lab dan tidak ada wastafel. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan untuk April maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriliani, saya dari Rumbiaya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang 2 alat-alat lab. tentang alat-alat lab. Nama alat laboratorium, gelas ukur, kegunaan alat laboratorium gelas ukur untuk ukur sesuai kebutuhan, mikroskop untuk melihat partikel kecil, termometer untuk mengukur suhu cairan. Ya, itu tadi tentang alat-alat laboratorium. Ya, terima kasih untuk April. Tepuk tangan dulu untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali April. Ya, jadi itu tadi beberapa hasil diskusi dari teman-teman kita. Jadi kesimpulannya adalah alat-alat lab itu salah. Nah, jadi itulah tadi hasil diskusi dari kalian semua. Ya, jadi kesimpulan kita untuk pelajaran hari ini yaitu ruang kelas dengan ruang laboratorium memiliki perbedaan. Bedanya yang pertama, kalau ruang kelas itu untuk belajar, kalau ruang laboratorium itu untuk belajar dan bereksperimen.
eksperimen. Adapun perbedaan yang lainnya, di laboratorium itu ada alat-alat lab, ada wastafel, ada meja, dan ada tempat untuk kita melakukan eksperimen. Nah, itu semua tidak ada di ruang kelas, karena di ruang kelas itu tempatnya terbatas ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat ukur ya. Jadi kalau bisa pertemuan selanjutnya ada yang membawa mister ya, karena kita akan melakukan pengukuran panjang. Nah, itu tadi. Jadi hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin sudah melakukan observasi kelas ya. Bagaimana perasaannya tuh sudah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah belajar dari lancar, walaupun masih ada mungkin beberapa kekurangan dalam pembelajaran. Oke. Terkait pembelajarannya Bu di kelas, apakah harapan itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Cukup mungkin terlaksana dengan baik, tapi dari sisi peserta didik dan saya sendiri sebagai guru mungkin masih ada kekurangannya. Itu yang diperbaiki. Di kompetensi apa yang mau dikembangkan untuk ke depan? Mungkin dalam proses keaktifan siswa. Jadi ada pembelajaran juga Bu untuk ke depannya supaya lebih aktif siswanya. Kegiatannya seperti apa? Mungkin diaktifkan lagi dalam kegiatan diskusi, kemudian mungkin satu variatif lagi. Terima kasih Bu, semoga ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.